Halo, selamat datang dan kembali lagi di channel Arko Movie. Seperti biasa saya akan menceritakan alur cerita film yang bertema Ksatria dan Kerajaan. Kali ini saya akan ketengahkan sebuah film dengan judul Legend of Kolofrat. Diketahui bahwa Kolofrat adalah seorang ksatria yang memiliki kemampuan bela diri mengayunkan kedua pedangnya. Ia pun memiliki strategi perang, di mana ia memimpin detasemen berjumlah 20 orang melawan 10.000 bangsa Mongol. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film selengkapnya. Dikisahkan Genghis Khan menghancurkan pasukan Rusia di Kalki. Setiap kerajaan yang mereka tunjukkan, maka pangerannya akan mereka tangkap dan dibunuh secara kejam. Seorang prajurit dilahirkan di Rusia. Dia bernama Eteophasius Koloprat. Dengan kedua pedangnya, dia mencoba menunjukkan kemampuannya kepada Duk. Pria tua ini meminta Koloprat menjaga anaknya Nasya dengan baik. Tiba-tiba mereka disergap oleh pasukan Horde atau Mongol. Свистулька! Duk terkenal sabetan dari belakang, sedangkan Koloprat sendiri terkena senjata bola yang melilit lehernya. Koloprat berhasil selamat saat kejadian waktu itu. Namun akibatnya setiap kali dia tidur, seluruh ingatannya akan hilang. Dan istrinya ini adalah Nasya yang selalu mengingatkan Koloprat setelah bangun dari tidurnya. Koloprat bertugas kepada Pangeran Yuri untuk melatih prajurit berperang. Mereka dikaruniai 2 orang anak dan hidup di negeri bernama Ryazan. Tak lama kemudian, sahabat Koloprat yang bernama Karkun datang untuk mengajaknya menemui pangeran. Ryazan berada di tengah-tengah pegunungan salju. Di atas benteng, Pangeran Yuri menunggu Koloprat karena melihat kedatangan sekelompok pasukan berkuda yang tidak dikenali. Ternyata itu adalah rombongan Pangeran Bransky dari Inggris yang datang untuk menyaksikan pembaptisan. Koloprat akan melihat catatan yang dibuat istrinya untuk mengingat kembali tugas-tugasnya. Dia mendapat sebuah kayu kecil yang diberikan oleh Keiyon melalui putri pangeran. Anak pangeran yang bernama Fyodor datang untuk membaptis anak Koloprat dan menguji kemampuan anak buahnya. Tak tanggung-tanggung, dia menantang 5 prajurit sekaligus. Koloprat yang cerdik menugaskan anak buahnya menggunakan perisai sebagai loncatan, serta memukul kaki kirinya. Sehingga alhasil Fyodor terjatuh. Selepas kegiatannya, Koloprat pun pergi pulang ke rumah dan memberikan alat musik yang bernama flute kepada Nasya. Saat acara pembaptisan sedang berlangsung, tiba-tiba seorang warga muncul membawa kabar bahwa Horde telah tiba. Sontak seluruh warga berhamburan pergi. Namun Koloprat meminta pembaptisan untuk dilanjutkan. Lonceng perang dikumandangkan ke seluruh pelosok Ryazan. Horde datang membawa 10.000 pasukan untuk membumi hanguskan Ryazan. Warga ingin melarikan diri, namun pasukan mencegahnya. Pangeran dan petinggi kerajaan melakukan rapat dadakan. Vasily mengusulkan untuk memberikan upeti kepada mereka karena Horde bukanlah tandingan untuk negeri kecil ini. Fyodor mengatakan mereka hanya memiliki kekayaan 10 hordin. Pangeran Yuri memutuskan untuk mengirim anaknya ditemani Vasily untuk menawarkan kesepakatan damai kepada Horde. Tidak ada warga yang bisa melarikan diri karena Horde telah mengepung seluruh kota.
Kolofrat yang dikenal kalem dipercaya Pangeran Yuri untuk melakukan negosiasi. Meskipun Nastia berusaha mencegahnya, namun Kolofrat memutuskan untuk pergi. Rombongan utusan ini berangkat, termasuk si Porda yang memahami bahasa mereka. Nastia memaksa Kolofrat untuk membawa lada. Wanita yang bertugas ini mengembalikan ingatan Kolofrat dan membawa bukunya. Singkat cerita, mereka sampai di kemah bangsa Horde. Pimpinan Horde yang bernama Hena menerima utusan dari Ryazat. Vasily menyerahkan upeti sebagai simbol penawaran damai. Utusan kemudian dijamu makan. Terlihat raut wajah gemetar dan ketakutan dari seluruh utusan kecuali Kolofrat yang tampil kalem. Kurkun memaksa Porda mencoba minuman tersebut, dan ternyata susu kuda betina yang rasanya khas. Hena tidak mengundang mereka datang, tapi Hena sudah berencana menjadikan Ryazan sebagai kota pertama Rusia dari kekuasaannya. Siapapun yang berlutut kepadanya akan merasakan jamuan yang enak. Fyodor dengan tegas mengatakan tidak akan berlutut kepadanya. Kolofrat segera berdiri dan mengklarifikasi ucapan Fyodor bahwa Ryazan menyerah kepada Horde. Karena ucapan dan keberanian Kolofrat, Hena menganugerahkan sebuah kalung berisi titahnya untuk keselamatan Kolofrat di seluruh bagian negara kekuasaan dari Genghis Khan. Yang mengejutkan, ternyata meja makan ini ditandai oleh para tahanan. Duk yang ternyata masih hidup merasa tidak kuat lagi dan memilih untuk melawan. Di saat yang sama, Kolofrat dan utusan lainnya hendak dijadikan tahanan, dan akhirnya mereka memilih perang. Bukan dijamu tapi untuk dijadikan tahanan, ya. Makanya mereka melawan ini. Mereka berusaha kabur dari markas musuh menuju hutan. Nah, sebagai Fyodor yang terkena anak panah langsung menyuruh mereka semua pergi, dan dia sendiri akan melawan mereka hingga titik darah penghabisan. Kepalanya pun dipenggal oleh komandan Horde, orang yang sama yang telah melukai Kolofrat hingga kehilangan ingatan. Hena menugaskan seluruh pasukan untuk membumi hanguskan Ryazan. Sementara itu, Kolofrat dan timnya terjebak dalam badai salju yang bisa merenggut nyawa. Dan bapak tua ini ternyata adalah Duk, ayah Nastia sekaligus mertua Kolofrat. Tiba-tiba mereka dihadang oleh seekor beruang kutub yang sangat besar. Beruntung beruang itu ditemani pawangnya yang memandu mereka untuk berlindung di sebuah gua. Saat orang lain tidur, Kolofrat justru menahan rasa dingin dan kantuknya. Karena saat terbangun, dia tidak ingin kehilangan ingatan yang terjadi hari ini. Dia meminta akar rumput untuk membuatnya tetap terjaga. Sementara itu, pasukan Horde sudah mempersiapkan diri untuk menyerang Ryazan. Kolofrat teringat peta milik Hena dan pesan dari istrinya, kemudian meminta buku yang dibawa oleh Ladab. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan ke Ryazan. Dari atas bukit mereka terkejut saat melihat rumah mereka hangus terbakar. Kota indah Ryazan telah porak-poranda dalam sekejap akibat serangan bangsa Horde. Pangeran Yuri dan seluruh keluarganya dibantai habis tidak tersisa. Tak terkecuali bagi istri dan anak Kolofrat yang ikut menjadi korban. Ini flashback ya, bagi segini mereka dihancurkan, bangsa Ryazan dihancurkan
Ini istri dari Koloprat. Dia hanya menemukan flute buatannya. Koloprat dan tim bekerja sama menaikkan kembali loncengnya dan membunyikannya untuk mencari korban yang masih selamat. Beberapa orang ditemukan selamat, namun suara lonceng itu memberikan pesan juga kepada musuh. Saat mereka muncul, Koloprat hanya terdiam membisu dengan memegang flute. Apa yang akan terjadi ya? Tiba-tiba ini yang dia lakukan. Dia melawan. Koloprat membabat habis pasukan musuh dibantu oleh Kurkur. Ini pertanyaannya, kemana mereka harus berlindung? Koloprat menunjukkan pertanyaan yang ia lihat di tenda Hena. Dia mengirim utusan ke negara tetangga untuk meminta bantuan. Koloprat meminta 3 pasukan relawan untuk berangkat menuju Vladimir, Kolumna, dan Murom. Wanita dan anak-anak yang selamat sementara berlindung di gua tempat Nestor bermukim. Koloprat dan tim mulai menjalankan perang gerilya. Mereka meracuni sumber air minum bangsa Mongol ini, hingga banyak dari pasukan mereka yang terkena penyakit mulas, mencret, dan muntah. Koloprat kemudian melesatkan anak panah dengan potongan dari kertas titah yang diberikan ke Hena sebagai pertanda dia masih hidup dan akan terus meneror. 1 kompi pasukan dikirim untuk menangkap Koloprat. Saat mereka mengepungnya, ini yang terjadi. Kostum dan persenjataan mereka dilucuti untuk digunakan oleh tim. Tiba-tiba Koloprat terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ternyata selama 3 hari ini dia tidak tidur. Di malam harinya, Lada disuruh membangunkan Koloprat dan memberinya makan. Namun ternyata dia langsung mengamuk, tidak terkendali. Kurkun segera mengembalikan ingatan Koloprat. Lalu salah satu utusan sampai di negara tetangga. Dia meminta pasukan untuk melawan bangsa Horde yang memiliki 10.000 pasukan. Raja terkejut setelah mengetahui Koloprat hanya memiliki 20 prajurit. Dia langsung tertawa dan menyuruh utusan ini untuk pergi. Utusan kedua mengalami hal yang serupa, karena menurut mereka perang terbuka dengan bangsa Horde hanyalah ide bodoh. Mereka memilih untuk bertahan di dalam benteng kota. Sialnya bagi utusan ketiga yang tidak sadarkan diri dan keduanya berjalan menuju Horde. Koloprat dan anak buahnya menyelinap ke markas musuh untuk membajak katapil raksasa milik mereka. Salah seorang prajurit Horde menganggap mereka sebagai roh jahat dari hutan. Puluhan bom api dilemparkan di markas musuh untuk meneror kembali mereka. Hena kembali menerima pesan dari Koloprat. Malam itu, tim cukup puas dan merayakannya dengan minum anggur. Keesokan harinya Koloprat berlari berharap bantuan akan datang. Namun nyatanya dia melihat utusan ketiga mereka yang telah digantung oleh musuh. Dan tiba-tiba pasukan Holiday muncul untuk mengepungnya. Lada yang melihat hal itu segera meminta bantuan. Koloprat mengeluarkan 2 pedangnya.
Si penjahat kembali melemparkan bola persis 13 tahun yang lalu. Namun kali ini dia berhasil menangkisnya. Saat mereka mulai menyerang, tiba-tiba badai besar datang diikuti beruang yang membantu Koloprat. Akibatnya sisa pasukan musuh berlarian kocar-kacir ketakutan. Prajurit horde yang percaya tahayul menganggap musuh mereka itu sebagai iblis, sehingga mental mereka down. Hena kecewa kepada si tua ini yang hampir saja memenggal kepalanya. Dia memaksanya untuk mengembalikan mental prajurit dan meyakinkan mereka bahwa musuh mereka hanyalah orang biasa. Nestor meminta beruangnya untuk pergi jauh dan Koloprat berterima kasih kepadanya. Kini tugas mereka untuk menyelamatkan anak-anak yang tersisa karena merekalah masa depan bangsa Ryazak. Hordak mengusulkan untuk membawa mereka pergi jauh melewati sungai yang akan mencair saat matahari muncul. Koloprat dan 20 prajuritnya akan mencegah pasukan musuh menyerang. Tugas khusus diberikan kepada Kurkur dan Lada yang dipercaya untuk menjaga anak-anak. Koloprat dan prajuritnya mempersiapkan diri di atas gunung menyambut serangan musuh. 20 orang prajurit yang tersisa dari bangsa Ryazat akan berjuang hingga titik darah penghabisan melawan 10.000 pasukan bangsa Horde. 20 orang melawan 10.000 pasukan. Wow, 20 orang. Di atas kursi singgasananya, Henda menyaksikan sambil menikmati kacang polong. Puluhan prajurit yang mencoba naik tewas akibat jebakan dari batang pohon besar yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, sementara itu Karkun dan Lada berusaha dengan cepat membawa pergi anak-anak. Kali ini ribuan anak panah dilesatkan yang mengakibatkan beberapa prajurit terluka. Si tua mengajukan diri kepada Hena untuk naik ke atas. Koloprat dan pasukannya mulai kewalahan menghadapi mereka. Satu persatu rekannya terbunuh. Saat dia berhadapan langsung dengan si tua, Koloprat berhasil memenggal kepalanya. Sementara itu Kurkun membentangkan layar. Namun kali dan sungai ini masih membeku. Anak-anak bekerja sama menggunakan napas mereka untuk mencairkannya. Saat Koloprat berjuang mati-matian, matahari mulai bersinar. Gagal membunuh Koloprat dengan jarak dekat, Hena menuguskan prajuritnya menggunakan katapel raksasa. Kali ini mungkin Koloprat bakal kalah.
Ratusan bola api dan batu diluncurkan hanya untuk membunuh Koloprat dan beberapa prajurit. Batu yang mengenai kepala membuat seluruh ingatannya pulih kembali. Sebelum tewas, Koloprat memberikan kembali tabung kitanya kepada Hena. Suatu saat nanti, Hena akan berlutut membuat seluruh prajurit Horde ketakutan. Hena berharap dia adalah prajuritnya. Kini dia meminta menguburkan Koloprat di tempat tinggi dengan segala kehormatan, karena dia adalah ksatria sejati. Namanya melegenda menyebar ke seluruh pelosok kerajaan yang sebelumnya meremehkan Koloprat. Mereka kini bergabung untuk melawan penjajah bangsa Horde. Koloprat mengumpulkan satu datasemen berjumlah 20 orang dan memimpinnya untuk berkorban nyawa demi menunda pasukan Mongol. Ia berharap para wanita dan anak-anak dapat selamat pergi ke tempat yang aman. Oke, terima kasih sudah menonton alur cerita film ini sampai di menit-menit terakhir. Update terus informasi film dari channel kami. Bagi yang belum subscribe, dipersilahkan. Dan jangan lupa like and comment. Saya Arif Arkomedia, selamat beraktivitas, semoga kita selalu tetap sehat walafiat. Amin. Wassalam.